wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya bertanya kepada anak-anak yang di belakang itu. Nah, tolong diangkat itu kordengnya diangkat agar anak-anak ini tampak. Tadi saya bertanya kepada mereka sebelum sampai ke meja sini. Saya bertanya kepada mereka, wahai anak, Taurat itu Allah turunkan kepada Nabi Musa untuk siapa? Mereka menjawab untuk Yahudi. Ini anak-anak nih. Sekolahnya di sekolah Islam. Sekolahnya di pesantren. Jawabannya bikin kita sedih. Hei anak, saya tanya lagi barusan. Allah berikan Nabi Isa Injil. Untuk siapa, nak? Untuk umat Nasrani. Ini yang jawab anak-anak yang sekolah di pesantren dan udah gede. Coba, kemana tanggung jawab kita sebagai orang tua? Kesian, otaknya diracunin, otaknya dirusak. Ini yang kemarin kita bahas. Coba ente buka suratul Baqarah yang tadi kemarin udah. Nggak usah, ini ulangnya sama nggak orangnya? Sama ya? Didi juga? Hah? Ada yang baru, mana yang baru? Yang baru, yang baru, yang baru, yang baru. Ah, derita lo, itu derita lo. Kenapa gak datang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang baru saya sampaikan, kemarin kita udah bahas panjang lebar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah turunkan Yahudi, tidak pernah turunkan Nasrani. Mereka adalah dibikin oleh seseorang, ada yang bikin. Kemarin kita sampai Yahudi ya? Sampai Yahudi ya? Ceritanya nggak usah kita ulang lagi ya? Nggak usah ya, karena waktunya mepet. Ya, jam 1 kita harus sudah kelar. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala bertanya, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub, selalu direndeng tuh Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan Musa, Isa, semuanya itu satu paket. Bahwa Allah tidak pernah turunkan Yahudi, Yahudi dibikin. Yahudi adalah nama sebuah suku, agamanya Islam, dalilnya suratul Baqarah 140, 138, 136, Ali Imran 67, 68, Ali Imran 84, 85, Al-Hajj surat 78. Dalilnya lengkap, di mana-mana bertaburan yang mengatakan Islam. Jangan diterjemahkan percaya berserah diri, jangan ngawur. Lihat tuh, Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah mewasiatkan ini kepada Ibrahim. Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya, Yakub juga kepada anaknya, bahwa Allah telah memilih bagi kalian agama ini dan jangan kau mati selain dalam keadaan muslim. Berarti Ishak itu muslim, Ismail itu muslim, dan mereka mengaku wa nahnu lahu muslimun, kami orang muslim. Jangan diterjemahkan berserah diri. Ente kalau baca terjemahan yang jelas ya, dan jangan baca terjemahan yang dikeluarkan Departemen Agama yang kemarin-kemarin, jangan, karena di sana ngawur terjemahnya itu dibilang apa? Dibilang berserah diri. Nggak bisa. Jadi kalau mati berserah diri boleh. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami orang yang berserah diri. Jangan kau mati melainkan dalam keadaan berserah diri. Bisa begitu? Kagak. Romo mau mati juga berserah diri. Bener nggak? Udah mau mati di tempat tidur, saya berserah diri. Selamat gitu? Kagak. Ya, ini muslim. Jangan kau mati melainkan dalam keadaan Islam, bukan berserah diri. Nggak bisa diterjemahkan berserah diri. Ya, baca tafsirnya yang jelas, muslim. Lagi kalau berserah diri bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Coba ente buka suratul Hajj ayat 78. Allah telah menyebut kalian muslim min qabl. Allah telah menyebut kalian Islam sejak dulu. Ya.
ngawur senawur-ngawurnya kalau orang yang berkata agama samawi itu Yahudi, Nasrani, Islam. Demi Allah ngawur. Dan dia melakukan fitnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Samawi itu Yahudi, Nasrani, Islam. Oh, berarti Yahudi dari Sawamawi, dari langit. Allah yang turunkan Yahudi, orang ini fitnah kepada Allah. Allah tidak menurunkan Yahudi. Nasrani dari Allah, tidak. Orang ini fitnah kepada Allah. Nasrani bukan dari Allah. Inna din indallah itu Islam. Sejak kapan? Bukan sejak Nabi Muhammad, sejak zaman Ibrahim. Allah yang menyebutkan Muslimin qabl, Al-Hajj 78. Kalian ini muslim sejak dahulu. Allah menyebut mereka dengan ucapan ahlul kitab. Ada nggak Yahudi? Ada. Nasrani? Ada. Allah menyebut mereka dengan ucapan ahlul kitab. Dan Allah telah katakan juga, innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Beres sudah. Masa Allah turunkan Yahudi? Masa Allah turunkan Nasrani? Mana dalilnya? Mana dalilnya, keluarin. Tapi dengan jelas kita membuka sejarah bahwa Ismail dan Ishak ini melahirkan suku bangsa. Dan kita udah putar kemarin filmnya, betul? Nggak usah lagi ya, nggak usah buang waktu. Jadi kesimpulannya, Nabi Musa itu bawa Taurat untuk umat Islam di zamannya. Ini kesimpulannya biar nyambung. Nabi Isa itu mendapatkan Injil untuk umat Islam di zamannya. Dalilnya mana? Jelas, surat Shaf ayat 6 coba. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ayat 7-nya bikin mata kita melotot apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kaziba wa huwa yud'a ilal Islam. Kurang jelas apa bahwa Nabi Isa itu membawa Islam? Dalilnya jelas, tegesan begitu, kagak pakai samar-samar. Jadi Nabi Isa membawa Injil untuk umat Islam di zamannya. Karena pada zaman Nabi Isa tidak ada Nasrani. Saya ulangi, pada zaman Nabi Isa tidak ada Nasrani. Nasrani kata-kata itu sendiri dibikin tahun 325, 300 tahun setelah Nabi Isa wafat. Ini baru materi yang kedua. Jadi kesimpulan materi pertama, jamaah. Oh, jamaah. Ya, kesimpulannya adalah ketika Allah bertanya am takuluna, apakah kalian mengira Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, ya, Ibrahim itu Abraham atau Afram. Ismail itu Ismail kata kita, Ismail kata Nasrani, Samuel kata Yahudi. Ishak itu kata kita, Iskak kata Nasrani, Isaac kata Yahudi. Yakub itu kata kita, Yakob Nasrani, Yakobus Yahudi. Sama orangnya, sama dia juga. Tadi surat Shaf menyebutkan Ahmad karena memang lisan mereka zaman zaman Isa itu menyebutkan Nabi itu Ahmad. Zaman Musa menyebutkan Nabi itu Hamdud. Orangnya sama, dia juga, cuma beda bahasa. Musa menyebutnya Hamdud, Isa menyebutnya Ahmad. Zaman sekarang menyebutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya sama, beliau. Ya, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka Yahudi Nasrani itu kenal Nabi kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Orang kenal nggak sama anaknya? Kenal banget, sifatnya, kebiasaannya kenal. Maka Allah katakan mereka tuh Yahudi dan Nasrani ya'rifunahu, kenal sama Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi kenal 100% siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
kesimpulannya ketika Allah bertanya, Allah sendiri yang menjawab. Ya. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifah Muslimah. Terjemahnya yang benar ya, jangan terjemah agama ya. Departemen agama jangan ya. Departemen agama jangan ya. Yang lain aja ya. Karena kalau departemen agama saya baca terjemahannya, dan tidaklah Ibrahim ini seorang yang Yahudi atau Nasrani, akan tetapi dia seorang yang lurus lagi berserah diri. Jangan, ini ngawur, ngomong yang tegas sebagaimana terjemahan yang lain. Banyak, nggak usah disebutin, hampir semua terjemahan sekarang ini, mudah-mudahan Departemen Agama meluruskan, berkatakan apa? Walakin kana Hanifah Muslimah, akan tetapi Ibrahim itu seorang yang lurus lagi Islam, gitu terjemahannya. Jangan bilang berserah diri, karena kalau berserah diri ya Ibrahim nggak punya agama. Katakan berdasarkan firman yang lain, Allah telah menyebut Ibrahim itu Islam. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim, dan Allah telah menyebut kalian muslim sejak dahulu. Al-Hajj 78. Ya. Jadi jemaah sekalian, dikuatkan lagi dalam surat Al-Imran ayat 83, Qul, katakan, aman nabilah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila, dan apa yang diturunkan ilaina kepada kami, wa ma unzila, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Disebutin Allah, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbat, dan anak-anak cucunya disebut semua. Wa ma utiya Musa, dan apa yang turun kepada Musa, wa Isa disebut, wan nabiyyuna min rabbihim, dan seluruh nabi dari Tuhannya. Mana samawi dari Tuhan? Enggak. Wan nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua orang muslim. Jangan dibilang kami semua orang yang berserah diri, kagak bisa, karena di bawahnya itu lihat lagi langsung, karena dan kami semua Islam, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kenapa di atas diterjemahin berserah diri, di bawah dibilang Islam? Nggak konsisten dong. Islam ya Islam gitu, dan kami semua ini orang-orang Islam, begitu terjemahannya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua orang muslim, dan barang siapa mencari agama selain Islam tidak diterima. Itu jadi Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya Allah turunkan Zabur untuk umat Islam zaman Daud. Allah turunkan Taurat untuk umat Islam zaman Musa. Allah turunkan Injil untuk umat Islam zaman Isa. Allah turunkan Al-Quran untuk umat Islam zaman Nabi Muhammad SAW. Itu yang baru nancep, itu yang disebut hakul yakin, ainul yakin. Sulaiman wafat, udah muncul agama Yahudi. Ini udah sampai sini. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Ini busway dari Lebak Bulus sampai Tanah Abang, turun di GKBI. Nah, teman-teman sekalian, inilah awal mula perpecahan. Inilah awal mula munculnya ada agama Yahudi. Awalnya nggak ada Islam, wa nahnu muslimun, wa nahnu muslimun. Kami muslim, kata Musa. Kami muslim, kami sholat. Seluruh nabi sholat. Seluruh nabi sholat. Surat Maryam, surat Ibrahim, surat Asyura itu baca lengkap. Seluruh nabi sholat. Sholatnya 2 rakaat. Pada zaman Rasulullah baru. Rasulullah tidak membawa ajaran Islam. Rasulullah melanjutkan ajaran Islam. Hati-hati. Kalau dibilang Rasulullah membawa ajaran Islam, membawa agama Islam, berarti Islam lahir zaman Nabi Muhammad. Ini yang diharapkan oleh mereka. Berarti Musa agamanya Yahudi, berarti Isa agamanya Nasrani. Tidak. Islam itu dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Syaib, semua. Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, semua. Ya. Nah, di sini pecah. Di sini pecah. Sulaiman wafat tidak meninggalkan wasiat.
Raja Tolut wafat meninggalkan wasiat, kalau gue mati yang gantiin siapa? Mantunya yang bernama Daud alias David. Di zaman David, Israel itu besar, batas atas sampai Suriah, batas bawah sampai Saudi Arabia separuh, Tabuk di atasnya, ya, Riyadh di atasnya, sebelah kanan sampai Iran, sampai Isfahan, yang nanti akan muncul lagi Dajjal didukung oleh orang-orang Isfahan dari Iran, itu muncul dari situ. Lalu kemudian sebelah kiri sampai Golan Mesir, atas Golan sampai Gaza, itu seluruh Israel. Itu dibesarkan oleh zaman Daud, maka itu disebut The Great Israel, kerajaan Israel yang besar di zaman David. Itu sebabnya lambang Israel menggunakan Star David, bintang Daud. Itu bintang Daud. Karena itu dia pada waktu proklamasi kemerdekaannya 14 Mei 1948 mencari orang yang bernama David untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Setelah gerakan Nathan 1876 dan Israel melakukan gerakan Zion. Zion itu comeback, kembali, dikumpulkan dengan gerakan Zionnya, dikumpulkan oleh Sir Arthur James, ya, Liga Bangsa-Bangsa sekjennya pada waktu itu, oleh Theodore Herzl 1876, dikumpulkan semua masuk ke Israel pelan-pelan menggunakan gerakan Zion, ya, menyewa tanah, membeli tanah, mengusir orang Palestina. Ketemu orang bernama David, proklamasi kemerdekaan 14 Mei 1948 oleh David Ben Gurion untuk memunculkan kembali Israel zaman Daud. Karena itu dia mengambil dataran tinggi Golan, ngambil Gaza, ngambil West Bank, ngambil tepi barat, sampai masuk nanti pertengahan Saudi Arabia. Itulah the great plan of Israel. Kapan-kapan kita bahas khusus Israel dan sifat-sifatnya. Nah, ketika wafat Raja Tolut digantikan oleh Daud. Daud wafat 970 sebelum Masehi, digantikan oleh Sulaiman. Sulaiman wafat 930, tidak digantikan siapa-siapa. Akhirnya kerajaan pecah dua. Kerajaan Israel tetap Islam. Kerajaan Yuda jadi Yahudi. Yahudi petantang-petenteng, menggencet semua orang-orang Islam kalau nggak cocok dengan dia. Maka setelah Isa ada seorang nabi bernama Zakaria, nggak cocok sama Yehuda, digergaji, bener nggak? Zakaria digergaji, kenapa? Nggak cocok sama Yuda. Abis Zakaria ada nabi Yahya, nggak cocok, dipenggal oleh mereka, betul? Yahya wafatnya dipenggal oleh mereka. Habis Yahya ada Nabi Isa, nggak cocok sama Yahudi, disalib oleh mereka menurut versi mereka. Tuh lihat, Yahudi tukang bunuh para nabi. Setelah Sulaiman, nabi-nabi disikat habis. Sebelumnya nggak ada pembunuhan nabi. Sebelumnya tidak pernah ada orang bikin agama baru. Mulai 930 itulah membuat Allah, malaikat ini, loh kok ada orang berani-beraninya bikin agama. Yahudi, la'natullah alal Yahud. Nah ini mulai Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh, Isa dibunuh oleh Yahudi. Lalu kemudian tidak berkembang, maka kemudian Islam yang masih ada itu menjadi di bawah kekuasaan oleh tentara dan Yahudi. Adapun raja pada waktu itu yang sangat berkuasa namanya Raja Konstantinus. Raja Konstantinus dengan penasehatnya Paulus. Saya ingin bertanya dan sering bertanya dan sudah pernah bertanya, beberapa kali bertanya dengan orang-orang yang beragama Nasrani tapi pinter sejarah. Saya bertanya, sini gue mau nanya. Tahun 325 ada pengumuman yang dikeluarkan oleh Raja Konstantinus dari Konstantinopel yang menguasai juga sampai dengan Palestina. Pengumumannya adalah mencungkil mata semua orang yang sholat. Pertanyaannya, kenapa? Mikir nggak, saudara? Kenapa dia harus mencungkil mata semua orang yang sholat? Kenapa? Mikir nggak? Mikir nggak? Apa yang dipikirkan oleh Anda, oleh antum sekalian? Apa?
mencungkil mata semua orang yang sholat tahun 325. Ingat tahunnya 325. Kenapa? Penyebabnya apa? Menimbulkan pertanyaan nggak? Menimbulkannya apa? Kok zaman itu ada yang sholat? Bener nggak? Tahun 325 keluar pengumuman mencungkil mata semua orang yang sholat. Artinya apa? Kok tahun itu ada yang sholat? Oh, berarti yang dicungkil mata itu adalah orang Islam, pengikut Isa alaihi salam. Dalilnya surat Sof ayat yang ke-16. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansar ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarallah fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fayyadna alladziina amanu ala aduhim fa asbahu zahirin. Artinya apa? Lu baca. Ya baca dong biar menggali, biar terbelalak mata Anda. Ya Allah, ternyata Nabi Isa orang yang muslim sejati. Baca sendiri. Baca surat Asy-Syura, surat Ibrahim, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat As-Saff, surat Al-Ma'arij, surat Yasin, surat Tabarak, surat seluruh juz amma, surat Al-Ma'arij, surat Ar-Rahman, suratul Waqiah. Baca. Kebanyakan ya. Baik, saya mau survei di ruangan ini. Dari ujung Bapak sampai ujung sana. Tolong angkat tangan saja. Di ruangan ini, siapa yang pernah baca terjemahan Al-Quran dari awal Fatihah sampai akhir An-Nas? Di situ saya kadang merasa sedih. Lah kagak ada yang baca. Sehingga kita gampang dibodohkan. Di zaman Zakaria ada seorang yang hebat, namanya Imran. Imran punya anak, namanya Maryam. Maryam binti Imran. Maryam punya anak, namanya siapa? Isa, alias Yesus, Bunda Maria. Lahirnya di mana? Bethlehem. Ngawur nggak? Kalau kita nggak baca Al-Quran, nggak ketahuan Pak. Kalau kita baca Quran, ketahuan. Ini bahasnya panjang sekali, tiap raja, ya tiap raja apa-apa nanti kapan-kapan. Nih Pak, Nabi Isa lahir. Dan lihat surat Maryam, ayat yang ke-16. Waskur fil kitabi Maryam izin tabadat min ahliha makanan sarqiyah. Dan ceritakanlah kisah tentang Maryam dalam Al-Quran ini ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya. Karena apa? Hamil. Menjauhkan diri dari keluarganya, makanan sarqiyah, di sebelah timur Baitul Maqdis, sedangkan Bethlehem sebelah utara. Ngawur nggak orang yang bilang Nabi Isa lahir di Bethlehem? Bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran menyatakan Nabi Isa lahirnya bukan di Bethlehem, tapi di sebelah timur Baitul Maqdis. Makanan syarqiyah, karena sebelumnya cerita tentang Baitul Muqaddas. Maryam itu berkhalwat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Berkhalwat, datang buah-buahan dari malaikat. Zakaria masuk. Buah apa nih ya Allah? Kata Zakaria. Iya, duku condet. Masya Allah. Udah nggak ada duku condet ya. Duku condet ji katanya. Weh gile lu ya, bagi gue jam katanya. Makanlah dia. Masya Allah, ini buah-buahan dari surga, luar biasa gitu. Itu di Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Maka itu Allah katakan makanan syarqiyah di sebelah timur. Sebelah timur Baitul Muqaddas di Yerusalem, Bethlehem itu utara. Dan kita dibodohkan dengan kalimat lahirnya di musim salju. Ente buka Al-Quran. Kemudian apa? Maryam menjauhkan diri dari keluarganya dan dia mendapati sungai di dataran rendah masih mengalir airnya.
Di mana sungai yang dataran rendah airnya masih ngalir, udah pasti musim panas. Dan goncangkanlah pohon kurma, kau akan dapati buah-buahan kurma berhamburan jatuh dan makan. Untuk ketika Nabi Isa lahir, mana ada buah kurma di musim salju? Bahlul, betul nggak? Mana ada. Jadi yang lahir di Bethlehem musim salju center class, bukan Isa. Nabi Isa lahir di musim panas di sebelah timur. Nah, kemudian akhirnya Raja Konstantinus ini melihat Yahudi udah petantang petenteng, udah berkuasa, maka dia membuat sebuah agama baru yang disebut Konsili Nisea. Ini panjang ceritanya, saya singkat-singkat ya. Bunda Maria, apalagi rahasia tersingkap kudungan Bunda Maria bertuliskan la ilaha illallah. Rasulnya siapa pada waktu itu? Rasulnya siapa? Ya Isa. Syahadatnya gimana? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Itu syahadat zaman Isa. La ilaha illallah Musa Rasulullah. Itu syahadatnya zaman Musa. La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Itu syahadatnya zaman Ibrahim. La ilaha illallah Yakub Rasulullah. Itu syahadatnya zaman Yakub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu syahadatnya zaman Nabi Muhammad. Beres. Wong surat Shaf ayat 6 juga Allah bisa mengatakan inni rasulullahi ilaikum. Kata Nabi Isa, aku Rasulullah untuk kalian. Kurang tegas apa? Aneh bingung. Yahudi dari Tuhan, Nasrani dari Tuhan. Ini Herodes naik takhta 1637. Nah, 324 awal mula periode Bizantium disikat habis orang Islam. Maka itu mereka kumpul 248 pendeta atau bukan pendeta, rahib kumpul. Mereka memodifikasi Injil dari Allah menjadi Alkitab versi mereka. Yahuda memodifikasi Taurat dari Allah menjadi Talmud buat mereka. Konstantinus memodifikasi Injil menjadi Alkitab versi mereka. Sama modelnya. Maka itu mereka mengangkat Yesus sebagai Tuhan. The first council of Nicaea 325 AD, the council that created Jesus Christus. Konsili Nisea tahun 325 yang mengangkat, menciptakan, mengcreate Yesus sebagai Tuhan. Sebelumnya tidak ada. Apalagi ada kata-kata Nasrani. Nasrani diambil dari kotanya Yesus, Nazaret, tempat Yesus mendapat wahyu. Nazaret, Nasrani. Yahuda diambil dari nama orang, Yahuda, Yahudi. Islam tidak dari nama seseorang. Dan Allah tidak membuat sebuah agama atas nama daerah, atas nama seseorang. Tapi Allah menyebutkan Islam itu innad-din indallahil Islam. Dan semua para nabi. Akhirnya tahun 325 bikin agama baru, yaitu namanya Nasrani. Pada tahun itu juga orang-orang Islam dicungkil matanya kalau kelihatan sholat. Jelas nggak jamaah? Jelas ya? Ada Yahudi petantang petenteng, Nasrani bikin, yang Islam terkucilkan. Dari zaman dulu sampai sekarang Islam terkucilkan. Yang salah pendeta di Tolikora, yang minta maaf orang Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah awal mula terciptanya agama Nasrani. Yang Islam tergusur. Bahkan Raja Konstantinus menyalib ribuan orang Islam yang masih sholat. Jadi pengumumannya ketika ketahuan sholat, matanya dicungkil. Pengumuman yang kedua, kalau masih sholat dibunuh, disalib. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, ini ya. Lalu kemudian muncul lagi tahun 411 untuk membuat agama baru karena nggak cocok dengan ini. Gimana nggak cocok? Kok Yesus diangkat sebagai Tuhan? Nggak cocok, kata orang yang protes. Kenapa? Karena kalau Tuhan mulai ada tahun 325, maka siapa yang berlaku sebagai Tuhan tahun sebelumnya? Masuk akal? Masuk akal, cerdas ini. Oh, kalau begitu ralat, diprotes. Jadilah agama baru yang ketiga, namanya Protestan.
Yesus bukan Tuhan, kata Protestan. Yesus itu anak Tuhan. Iya, lebih parah. Ya, lebih parah. Karena kalau Tuhan punya anak, kalau Yesus kan nikah sama Maria Magdalena, punya anak juga, berarti Tuhan punya cucu. Kalau anaknya nikah, Tuhan punya mantu. Kalau Tuhannya punya kakak lagi, Tuhan punya besan. Tuhan lo yang punya besan. Ya. Jamaah sekalian, inilah muncul kemudian, akhirnya apa? Akhirnya ini panjang ya ceritanya ya. Tahun 78 masa Ibrahim dan pembentukan agama Yahudi, pembentukan agama Yahudi. Lalu masa Nasrani sampai perebutan masjid sampai kelahiran Yesus. Periode ketiga masa Yesus sampai pembentukan agama Nasrani. Dibentuk, Pak, dibentuk semua agama itu. Lalu mereka vakum kekosongan kenabian. Nabi Isa wafat tahun 33-34. 35-36 kurang lebih. Lalu vakum. Entah wafat atau diangkat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha lebih tahu. Tapi yang pasti akan kembali, ya. Ya. Nah, kemudian vakum dunia ini, kosong kenabian. Bikin Katolik 325 tidak ada gairah bagi dunia. 411 bikin Protestan, tidak ada gairah dunia. Yahudi mulai ditinggalkan. Orang kembali kepada agama nenek moyang Ibrahim. Mereka mencari nabi-nabi. Akhirnya pecah telur. Geger dunia. 21 April 571 Masehi. Pada saat itu ada gempa, tapi tidak menghancurkan. Gempa itu hanya meruntuhkan patung-patung. Api Majusi padam yang selama ini tak pernah padam. Pada malam itu dunia tercengang karena bulan itu bersinar terang benderang dan seolah turun ke sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah Fatimah, rumah Aminah, rumah Sayyidatina Aminah. Di rumah itu lahir seorang anak yang jelita. Anak itu lahir sudah disunat. Anak itu lahir dalam keadaan gigi sudah tumbuh. Anak itu lahir disertai dengan hancurnya patung-patung. Anak itu lahir ketika bulan purnama dan cahayanya masuk ke dalam rumah. Sampai semua jazirah Arab ini terheran-heran apa yang terjadi. Anak itu dipeluk oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib gembira sekali karena Majusi itu mati, karena patung-patung itu hancur, karena Abdul Muthalib bukan penyembah berhala. Abdul Muthalib orang yang sholat. Abdul Muthalib pengikut agamanya Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim dan Abdul Muthalib membawa anak kecil bayi yang mungil ini untuk keliling, untuk tawaf, dan dia mengucapkan, anak ini aku beri nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan manusia, hewan pun gembira dengan kedatangannya. Jangankan hewan, malaikat pun bersujud kepada Allah atas kelahiran manusia yang paling mulia akhir zaman ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 571 Masehi. Ketika usianya 40. Ketika usianya 40 diangkat oleh Allah sebagai rasul akhir. Khataman nabiyyin, dan Rasulullah hanya memerlukan waktu 23 tahun untuk menyempurnakan seluruh ajaran Islam. 632 beliau wafat. Dan ketika beliau wafat, Islam sudah ada di seluruh penjuru dunia. Sahabat Nabi ketika wafat jumlahnya 124.000 orang. Tapi berapa orang yang ada di Baqi? Tahun 625, jauh sebelum Rasul wafat,
sahabatnya sudah menginjakkan kaki di bumi tercinta ini, di bumi NKRI ini, di bumi Indonesia. Dialah Ibn Mas'ud tiba di Aceh. Kita dibodohin, dibego-begoin, dibohongin lagi oleh pemerintah. Dan nggak ada yang luruskan. Pemerintah yang dulu mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India tahun 1476. Bohong, dusta, demi Allah ini bohong. 625 Ibn Mas'ud sudah sampai di Aceh. Dan kemudian berpencar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyelesaikan tugasnya secara sempurna. Tidak ada negeri yang tidak didakwahi oleh Rasul dan para sahabatnya. Abu Kasbah 630 Abu Kasbah tiba di Tiongkok dan mengislamkan Cina, mengislamkan Burma, mengislamkan Filipina. Filipina tahun 1200 itu 98% itu Islam semua. Datang Spanyol mengkristenkan Filipina dan membunuh orang-orang Islam di Filipina. Burma tahun 1300 masih Islam semua. Sebelumnya bahkan Genghis Khan ya membunuh orang-orang Islam yang ada di Burma. Dan botak-botak laknat itu orang Viet Muang Thai ya, botak-botak laknat itu ya mengatakan itu negerinya. Padahal Islam sudah ada sejak tahun 630 di Burma. Rohingya suku asli yang tergeser, sama seperti aborigin yang tergeser, sama seperti Indian, suku Indian merah Cherokee yang tergeser di Amerika. Dikatakan yang menemukan benua Amerika Christopher Columbus. Ibnu Battuta 300 tahun sebelum Christopher Columbus telah mengislamkan seluruh Amerika. Terbukti sejarah mengatakan suku Indian merah bernama Cherokee itu, suku Indian Cherokee itu pemimpinnya bernama Muhammad Abdullah, seorang Muslim tabiin yang berhasil mengislamkan Amerika. Nggak ada Pak, demi Allah Rasulullah telah sempurna menjalankan tugasnya. Tidak ada negeri yang terlewati oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab 634 sampai 643, 644, 646, 646. Utusan Utsman bin Affan tiba di Kalingga, Jepara. Utusan Utsman bin Affan 646 tiba di Kalingga, Jepara. Islam dakwah seluruhnya, seluruh dunia. Indonesia adalah bagian dari dakwah Nabi dan para sahabatnya. Itu yang perlu dicatat. Utsman bin Affan utusannya tiba di Kalingga, Jepara 646. Hasil dakwahnya Ratu Sima masuk Islam. Ali bin Abi Thalib sampai 661, lalu kemudian kosong, vakum, ada Hasan ibn Ali, lalu kemudian Muawiyah tidak diakui, Yazid tidak diakui, tapi mereka orang muslim yang baik, tapi jangan mengkafirkan, mereka tidak diakui. Khalifah cuma 30 tahun kata Nabi, total dari Abu Bakar sampai Ali 30 tahun pas, 632 sampai 661 30 tahun kurang lebih. Ini dakwah, ini pesan Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatan khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, kata Nabi. Wajib atas kalian ikut sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin. Ini wajib kita ikuti. Akhir kalam, udah jam 1, saya tutup dengan kalimat begini. Sampai masa Ali bin Abi Thalib, kemudian tahun 711 yang diangkat khalifah baru yang adil, yaitu namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tahun 718, baru 7 tahun Umar bin Abdul Aziz memimpin, sudah tiba di Palembang. 718 Raja Sri Indra Farman masuk Islam atas dakwah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Coba lihat jamaah, ini dahsyat, jangan dibohongin sejarah. Jadi kesimpulannya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala di awal-awal 1978 sebelum Masehi mengatakan, Ibrahim, ente Islam.
Ibrahim ente Islam. Ya. Wasamya muslima min qabl. Lalu kemudian Ibrahim mengatakan kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub dan anak cucunya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelahku? Na'budu ilahaka wa ilaha wahid wa ilaha bait wa ilaha Ibrahim, Ismail, Ishak. Wa nahnu lahu muslimun. Nabi Musa berkata, wa nahnu lahu muslimun. Talut juga mengatakan, wa nahnu lahu muslimun. Talut wafat digantikan oleh Daud. Daud berkata, wa nahnu lahu muslimun. Daud wafat digantikan Sulaiman. Sulaiman berkata apa? Wa nahnu lahu muslimun. Sulaiman wafat, ada orang ngeyel yang namanya Yahuda, bikin Yahudi 930. Habis Sulaiman wafat, Allah balikin lagi, jangan ingkar. Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa diangkat sebagai rasul tahun 30 kurang lebih. Kemudian setelah Isa wafat ada yang ngeyel tahun 325, namanya Nasrani. Siapa yang bikin? Konstantinus bersama Paulus. Nabi SAW 610 diangkat sebagai rasul. Rasulullah wafat, ada yang ngeyel, namanya Syiah 870. Sama modelnya, ngeyel semua nih orang-orang ini nih. Ini ngeyel semua sama. Ya, 610 Rasulullah. Lalu kemudian 1400 tiba mengislamkan seluruh Nusantara. Siapa itu? Cucu Nabi yang ke-9, namanya Maulana Malik Ibrahim. Sampai terakhir Sunan Kudus 1560. Akhirnya muncul lagi nih setelah 1560, muncul 1820 agama apa? Disebut Bahaullah atau Islam Bahai 1820. Belum puas, ngeyel lagi, bikin lagi 1880. Agama apa? Ahmadiyah. Belum puas, bikin lagi terakhir 1910, Ingkaru Sunnah. Mereka mengatakan Yahudi nggak bisa kita terima, nggak bisa. Nih setelah Islam Syiah nggak bisa kita terima, Islam Bahai nggak bisa kita terima, Islam Ahmadiyah nggak bisa, Islam Ingkar Sunnah nggak bisa. Kalau mau Islam aja, Quran aja, G1 gabung sama kita, jangan bikin masjid sendiri dong. Apalagi Iran kiblatnya nggak bisa. Inilah jamaah sekalian, akhir kalam, kesimpulannya udah saya katakan tadi bahwa Allah turunkan Zabur untuk umat Islam zaman Daud. Allah turunkan Taurat untuk umat Islam zaman Musa. Allah turunkan Injil untuk umat Islam zaman Isa alaihissalam. Allah turunkan Al-Quran untuk umat Islam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.